Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Ila rahi abaina wa umatina wa jadadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa ikhwani minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat susun narihim wa ahli bihadal kitab nafa'anallahu bi'ulumi wa sahallahu bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yaskinahumul jannah. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Sa'id al-Khudri, dan telah meriwayatkan hadis oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwa Rasul pernah bersabda, ayyuma mu'minin, tiap-tiap seorang mukmin, at'ama mu'minan, memberi makan kepada seorang mukmin saudaranya, ala ju'in, yang sedang lapar, at'amahullahu yaumal qiyamah, maka niscaya Allah akan memberikan makan kepadanya nanti pada hari kiamat. Hidup yang abadi, hidup yang kekal. Tidak ada makanan kecuali hasil daripada usaha kita di dunia. Apa usaha kita? Memberi makan kepada sesama muslim yang sedang lapar. Maka Allah akan memberikan makan kepada mereka min simaril jannati, daripada buah-buah surga, macam-macam buah. Apa yang terbayang di hati kita, di situ ada. Apa yang ada dalam hati kita, buah apa nih pengennya, ada di dalam surga. Nanti banyak tuh buah-buahan macam-macam makanan. Wa yuma mu'minin, dan tiap-tiap mukmin, saqa mu'minan, memberi minum kepada seorang mukmin, ala zamain, di saat-saat sedang haus, saqahullahu yaumal qiyamah minar rahiqi makhtum, maka Allah akan memberi minum kepada dia nanti pada hari kiamat, saat tidak ada minuman kecuali ini minuman dari Allah, minar rahiqil makhtum, dari rahiqil makhtum, minuman yang lezat, yang nikmat, yang segar, nanti akan dirasakan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ini saudara-saudara,
Jadi saat ini kita di dunia harus memikirkan buat kehidupan kita yang abadi. Jangan hanya memikirkan hidup yang sementara. Di dunia ini hanya tempat liwat kita, hanya proses untuk kita kembali kepada Allah. Di sana tidak ada usaha lagi kecuali apa yang kita sudah hasilkan waktu di dunia. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada balasan bagi seorang manusia nanti di sana kecuali apa yang sudah diusahakan di dunia. Nggak kayak di dunia. Kita di dunia ini adalah kadang-kadang ya kita hanya sibuk mencari untuk dunia yang hanya sementara, nanti kita tinggalkan. Sebentar, hanya sekejap. Seperti sekarang kita ini udah tua, kayaknya belum lama kita hidup di dunia. Begitu juga nanti di akhirat. Ya, begitu juga di akhirat terasa dunia itu hanya sebentar, benar. Ya, hanya sebentar. Kita pikirkan di sana buat makan kita, buat minum kita, jangan hanya buat di dunia. Di dunia mah hidup di dunia, nggak usah kita sibuk cari dunia. Ya Allah Maha Rahman, siapa juga dikasih di dunia mah. Yang rajin, yang males, dikasih makan, minum. Kita lihat tuh pada makan, duitnya banyak, hartanya juga banyak. Padahal ibadahnya ya hanya gitu-gitu aja. Apalagi orang kafir, memang surganya di dunia. Ya, Jannatul kafirin, dunia jannatul kafirin, surganya orang-orang kafir. Ya, tapi kalau kita mazra'atul akhirah, kita jadikan ladang, kita jadikan kebun di dunia ini untuk menanam banyak-banyak untuk di akhirat kelak. Nah ini diantaranya. Apa usaha kita untuk kita dapat makan, dapat minum? Pandai-pandai kita memberi makan dan minum. Makan kepada orang yang sedang lapar, minum kepada orang yang sedang haus, sesama mukmin. Apalagi bukan kepada manusia, juga masih mendapatkan balasan dari Allah, surga. Ya, apalagi sekarang di Ramadan, ibu-ibu terutama nih suka masak. Ya, ntar sore masak, bikin minuman, bikin buat takjil, buat ini dan itu. Walaupun duitnya belanjanya dari bapaknya, ya, tetap kita dapat bagian, Bu, memberi makan kepada orang yang sedang haus. Puasa haus enggak? Haus. Lapar enggak? Lapar. Begitu pukul duduk, Allahu Akbar. Belum minum udah segar ya kita. Belum minum udah segar gitu. Alhamdulillah. Siapa yang masakin? Siapa yang menyiapin? Ibu-ibu. Ya, insya Allah ibu-ibu dapat makanan minuman nanti di sana, Bu. Ya, yang segar, yang nikmat, yang lezat. Bapak juga dapat juga sebab yang ngasih buat belanjanya uang. Ya, insya Allah. Makanya kita menyiapkan buat takjil, betapa berkah. Berkah sekali. Baru makan sedikit udah kenyang, berkah. Bisa kita makan rame-rame, ya. Nah, cuma nafsu yang kadang-kadang pas jam 4 aja, jam 5, wah pengen ini beli, pengen ini beli apa aja. Ntar aja pada waktunya buka baru nenggak ya cendol satu cangkir itu udah puas rasanya kita. Yang lain, wah ntar dulu. Sampai sahur nggak habis tuh kita makannya. Ke sahur, jadi mubazir tuh. Iya. Coba kalau dibawa ke masjid, wah semangat semuanya, makan ya. Luar biasa. Nah, wa ayyu mamra'atin, dan tiap-tiap orang mukmin kasa mukminan, memberi pakaian kepada orang mukmin, ala
Ya. Ala uriyin kasahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa memberi makan kepada seorang mukmin yang sedang tidak punya pakaian, urin tuh sedang telanjang gitu ya, nggak punya pakaian lah. Ya. Maka nanti akan diberikan pakaian oleh Allah Ta'ala pada yaumul qiyamah di saat-saat tidak ada pakaian kecuali pakaian dari Allah. Min hulalil jannah, daripada perhiasan-perhiasan surga. Perhiasan surga, pakaian surga. Ya. Pakaian surga beda dengan Madain Tanah Abang, Madain Tasik, beda ya. Apapun ya. Di sini Madain of Allah ya. Luar biasa. Ini sekarang nih saat-saatnya kita di bulan Ramadan. Lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi udah semakin dekat lebaran. Ibu-ibu diujinya luar biasa. Jangan sampai ribut Bu mau lebaran. Kalau bisa kita jangan pernah sekalipun mau lebaran. Kalau kita coba ribut mau lebaran, ribut masalah belum bikin kue, belum beli ini, belum beli itu. Orang-orang mau pada ngecat rumahnya, kita mah kagak. Jangan ribut. Jangan ribut ya. Kalau ribut kita mau lebaran gara-gara itu urusan dunia, insya Allah tiap tahun ribut terus ya. Tiap tahun ada ya. Kalau dibiasain begitu, kudunya kita ributnya apa? Biarin tenang, yang penting puasa kita beres. Nah, nanti kita akan merasakan Idul Fitri, betapa bahagia. Puasa kita beres, zakat kita beres ya, luar biasa. Allah berikan keberkahan kepada kita, puas rasanya. Ini kadang-kadang bapak gara-gara ibu ribut melulu, dia nggak pikirin dah terawih. Kadang-kadang puasa dia nggak pikirin juga. Apa yang nggak puasa tuh cari nafkah, dagang ke sana, dagang ke situ, cari duit buat tuntutan di bini. Ya, tuntutan si anak, tuntutan si bini, si istri minta ini, minta itu, beli kue, beli baju baru, ini minta salinan, segala macam, rumah tuh genteng bocor, segala macam dipikirin. Ya, ketika mau lebaran sampai korban, boro-boro terawih, sampai puasa. Kadang-kadang ada orang Islam yang nggak puasa pada akhir Ramadan, ada nggak kira-kira? Orangnya udah pulang nih ya. Ya, nggak ada di sini ya. Sini semuanya ahli ibadah semuanya. Insya Allah. Jangan. Justru kita semakin Ramadan, semakin akhir, semakin mantep kudunya. Makanya ada bonus ke malam Lailatul Qadar itu buat yang tekun terus. Sampai dirahasiakan Lailatul Qadar tanggal 20 ke atas. Begitu kan? Siapa yang bisa dapetin? Yang dari awal udah puasanya bagus, tarawihnya bagus, tadarusnya bagus, ngajinya bagus, sedekahnya bagus. Pas tanggal 20 semakin diberikan bonus, dijanjiin tanggal ganjil katanya. Jangan-jangan tanggal 21 nih gitu. Udah 1 jangan-jangan tanggal 23, tanggal 25 dan yang tanggal 27. Akhirnya sampai akhir Ramadan bagus ibadahnya semuanya. Ya. Nah yang begini. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, orang hidup itu kalau pengen husnul khotimah harus ibadah Ramadan kita dari awal Ramadan sampai akhir semakin bagus ibadah kita. Nah itu nanti insya Allah hidupnya diakhiri dengan husnul khotimah. Ya, bukannya dari awal doang puasa kita. Ya pas sudah pertengahan aja kesan udah mulai lemes, apalagi udah baca kunut, udah baca kunut, kesan udah lemes. Jangan. Semakin semangat. Ya, semoga Allah berkahi kita semuanya. Ya. Wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis wa Ibnu Hibban an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id juga
la ayatasaddaqar rajulu fi hayatihi, ya, wasihatihi, ya, bidirhamin khairun min ayyatasaddaqa bimi'atin inda mautihi. La ayyatasaddaqa rajulu, sungguh bersedekah seorang laki-laki fi hayatihi, pada waktu hidupnya. Ini masih pada hidup nih, ya, sedekah mumpung masih hidup, ya. Wasihatihi, dan masih sehat semuanya. Bidirhamin, hanya dengan 1 dirham. Kata kita taruh ada 1 juta. 1 juta dia sedekah waktu masih hidup, waktu masih dia sehat, masih punya duit. Itu khairun min ayyatasaddaqa bimi'atin. Itu lebih baik daripada dia sedekah nanti kalau udah mati. Bimi'atin, dengan 100 dirham. Jadi 1 dirham mumpung kita masih hidup, ya, 1 dirham mumpung kita lagi sehat, punya duit, itu lebih baik daripada 100 dirham tapi nanti kalau udah mati, ya, jadi nanti kalau udah mati ini buat itu. Mumpung kasih aja sekarang, ya. Sebab apa? Insya Allah di dunianya aja kita masih hidup udah diganti nanti oleh Allah. Apalagi sudah meninggal. Itu lebih bagus daripada 100 dirham. 1 dirham lebih bagus daripada 100 dirham tapi janji nanti kalau gue udah mati. Nah, mendingan sekaligus cash begitu punya, ya. Mumpung masih hidup, punya harta gitu juga. Jangan diniatin nanti kalau udah mati, nanti jangan. Dari sekarang. Nanti belum tentu dilaksanakan sama anak kita. Ya, dari sekarang aja. Wasaikhani, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan an Harisah, dari Harisah, tasaddaku, bersedekahlah anda. Fasayati alaikum zamanun, maka nanti akan datang suatu zaman menimpa kepadamu, yamshir rajulu bisadaqatihi, jalan-jalan tuh orang bawa-bawa sedekah. Dia bawa-bawa duitnya, mau sedekah. Nanti satu saat, di satu saat nanti ada orang bawa-bawa girik, gue mau wakafin. Bawa-bawa sertifikat tanah, bawa-bawa sertifikat hartanya, mau wakafin harta, ini tanah gue bawa wakafin, duit gue nih gue kasih. Nanti satu saat akan terjadi semacam itu. Yamshir rajulu bisadaqatihi, jalan ke sana ke sini seorang itu membawa hartanya untuk disedekahkan. Wa yaqulul ladzi yatihi biha, maka menjawablah orang datangkannya yang dijumpainya untuk menerima sedekah itu, ya, untuk dia beri sedekah itu. Apa dia bilang? Lau jita bil amsi laqabil tuha, kalau kamu datangnya dari kemarin pasti saya terima, cuman sekarang. Lalu gimana kalau sekarang? Ya, fa'amal ana fala hajatali piha, maka sekarang saya udah nggak punya butuh untuk itu. Ya, udah nggak butuh saya tanah buat diwakafin, nggak butuh lagi saya duit yang begitu banyak, nggak butuh saya. Ya,
Apa yang dibutuhkan? Fala yajidu man yaqbaluha. Maka dia tidak menemui orang yang mau nerima sedekah dia. Bawa giring, wakafin, udah gak ada artinya. Dan wakafin tanah hektaran. Nanti gua buat bangunan dari mana lagi? Dari mana aja tanggung jawab upamanya. Makanya kalau kita wakafkan, mumpung lagi ada yang mau ngelola, ada yang mau mengamalkan, untuk kita serahkan kepada yang membutuhkan. Ya. Dan juga banyak dimanfaatkan. Seperti di daerah-daerah sekarang masih banyak membutuhkan bangunan masjid. Kita nggak usah, pokoknya kalau di sini kita wakafin tanah 100 meter, ya. Lagi di sini udah banyak masjid, udah banyak musola, yang ada juga umpamanya ke daerah kampung kita, umpamanya ada orang kampung, ya di kampung kita. Kalau kita bikin 100 meter di sana, itu bisa 1000 meter di sana mah, bisa 1000 meter. Yang tanah di sana mah baru 100.000 umpamanya semeternya. Di sini mah udah jutaan, begitu. Ribuan meter nanti kita bisa beli di sana dan bisa kita buat bangun juga. Kalau di sini paling kita bisa bikin musola, di sana nanti bisa bikin masjid di kampung yang masih membutuhkan masyarakat itu. Dan kita lihat masjidnya kotor, kumuh, kurusan, kecil, udah pada rusak. Bantu di sana, di daerah-daerah. Ya, begitu hadirin sekalian. Kita niatkan adalah untuk bekal kita nanti di akhirat. Tanah kita yang buat di akhirat, harta kita yang buat di akhirat. Kita siapkan mumpung kita masih hidup. Jangan nanti kalau sudah nyawa di tenggorokan. Ya, fala yajidu man yaqbaluha. Nanti tidak ada orang yang mau menerima sedekah itu. Wakaf itu, ya nggak mau saya udah mikirin saya buat akhirat aja, buat mati saya nih. Allah sudah ampunin belum nih dosa-dosa saya begitu banyak. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi juga meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, ma fataha rajulun baba atiyatin bisadaqatin aw silatin illa zadahullahu biha kasratan. Ya. Tidaklah sekali-kali seseorang itu membuka pintu untuk memberi kepada seseorang dengan sedekahnya. Dengan sedekahnya juga yang diberikan pada siapa? Keluarganya, dari keturunannya, dari anak cucunya, ausilatin, atau dengan silaturahminya, illa zadahullahu biha kasratan. Melainkan Allah akan menambahkan daripada sedekahnya itu semakin banyak, dan semakin banyak. Dan kalau kita sedekah, di samping juga kita pengen silaturahim, seperti tadi saya katakan, ke kampung kita. Ya, ke kampung kita yang punya kampung nih. Kalau kita kan orang Jakarta asli nih ya. Ini orang kampung, mungkin punya istri kali orang kampung ya. Sambil kita silaturahim ke sana dengan sedekah di sana, itu pahalanya double. Satu, pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Ya, apalagi di sana sedang membutuhkan bangunan untuk renovasi musola, untuk renovasi masjid, ya kita bantu, luar biasa. Ya, jadi double tuh kita punya pahala. Dan harta kita semakin bertambah. Makanya saya bilang jangan nungguin mati. Itu harta kalau belum dikeluarin gak nambah-nambah tuh. Kita mau keluarinnya nanti, umpamanya kalau udah mati nanti baru dikasih tuh buat sedekah. Tiba-tiba yang mau dikasih udah gak butuh. Waduh, kemana nih mau dikasih nih? Yang bentuknya sedekah. Kan kita maunya sedekah itu untuk pembangunan, untuk dijadikan rumah ibadah, tapi nanti orang udah gak mau lagi membangun rumah ibadah. Udah enggak, penuhin aja yang ada, udah. Memenuhin aja juga susah untuk memenuhin. Jadi udah enggak perlu lagi membangun lagi, udah enggak perlu. Ya, di satu saat, dan sekalian rahimakumullah. Makanya sekarang mumpung masih banyak
orang-orang yang membutuhkan sedekah, membutuhkan dana untuk amal jariah, ya, untuk wakaf dan sebagainya, kita salurkan. Tapi hati-hati sekarang ada medsos yang kadang-kadang hoax gitu, nyarinya melalui itu medsos gitu, padahal itu enggak sebetulnya. Makanya harus teliti benar-benar deh, harus teliti benar-benar kita bersedekah. Maksudnya apa? Supaya sesuai dengan hati kita. Walaupun sebetulnya andai kata kita bersedekah ternyata dia bohong, sedekah kita udah sampai sesuai niat kita. Bohong, tanggung jawab dia. Ya, tanggung jawab dia. Seperti kita bersedekah dengan orang kaya umpamanya, padahal itu orang kaya, kita kira itu orang miskin gitu. Pakai baju compang-camping, wah, apalagi mau lebaran, enggak tahunya orang kaya deh. Ya, kita sedekah aja sama dia, nih bang, sedekah. Enggak tahu orang kaya deh. Emang lagunya begitu tuh, gayanya begitu tuh, merendah diri orang kayanya. Pakai bajunya compang-camping aja. Enggak tahu-tahunya orang kaya. Sedekah aja kita 10.000 pokoknya. Nah, jarang banget lah. Nah, gue dibagi nih kan 10.000, terima aja. Ternyata apa? Niat kita kepada orang miskin, jadinya kepada orang itu. Tetap niat kita jadi, jangan nyesal, jangan biar. Oh, begitu. Barangkali dengan sedekah kita dia tambah sadar. Kalau gitu harus banyak sedekah. Apalagi orang kayanya yang pelit, rupanya. Orang kayanya yang pelit, kita sedekah sama dia. Bagus. Supaya dia menjadi sadar. Jadi sekalian, dulu pernah ada, kan saya bilang ada orang sedekah ke masjid, orang tua diumumkan tuh sedekah dia sekian juta untuk masjid apa nih, Mujahidin umpamanya nih, Mujahidin ya. Tiba-tiba anaknya dengar, wah, bapak gua sedekah buat masjid sekian juta, lah gua sendiri lagi butuh banget duit. Datang dia ke masjid, dia minta duit sama panitia. Bapak gua sedekah ya kesini ya, amalnya iya berapa juta, sekian juta, mari buat gua aja, gua lagi butuh banget. La ilaha illallah. Ya, berita begitu didengar sama orang tuanya, punya anak sialan kayak gitu tuh ya. Punya anak apa namanya itu, kurang ajar gitu ya. Gua sedekah, tahu-tahu diambil lagi sedekah, malu-maluin gua aja segala macam. Lalu orang tuanya lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak bersedekah sesuai dengan niat bapak. Bapak sudah berhasil, nggak usah. Dia mengambil itu adalah buat dia. Udahlah. Jadi Allah masih memberikan. Dengan rahmatnya Allah, dengan karunia Allah, pahala tidak ada yang sia-sia, sesuai niat kita, insya Allah. Nah, ini sedang kita pada bulan-bulan Ramadan yang semacam ini, perlu kita berusaha buat kehidupan kita akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan, harta kita semakin bertambah-tambah, dengan puasa kita badan kita semakin sehat, insya Allah. Ila zadahullahu biha kasratan, wa ma fataha 'abdun baba bas'alatin yuridu biha kasratan illa zadahullahu biha qillatan. Barang siapa yang membuka pintu untuk berjalan minta. Ini lu mau lebaran nih, hati-hati. Banyak tuh kalau minta. Untuk apa? Untuk memperbanyak hartanya. Sebetulnya orang kaya, keliling dia mau lebaran ini. Mohon maaf dari kampung mana nih, itu umpamanya ya, datang nih ke Jakarta, ya kan? Pengen gua dapat pengemis tuh, minta seperti orang itu. Tujuannya buat bertambah-tambah harta dia, melainkan akan Allah habiskan tuh hartanya semakin
habis, semakin dikit, bukan bertambah, tetapi hartanya semakin ngurang nanti. Kalau memang niatnya itu mengemis-ngemis untuk memperkaya diri, ya. Kadang-kadang dinas sosial ini yang repot ini kalau mau lebaran gini di bulan Ramadan, menemukan orang-orang yang mengemis-ngemis seperti orang susah di mana, ya. Padahal dan diantar ke kampungnya, yang ngantar belum sampai pulang ke sini dia udah ada lagi di sini nongol, udah keliling lagi dia, ya. Masya Allah, capek dulu kalau kita dengar dari dinas sosial suka begitu pengalamannya. Mudah-mudahan kita nggak ada yang gitu, ya. Jadi andai kata kita sana sini mengumumkan menerima sedekah, menerima zakat dan sebagainya hanya untuk ngingetin kepada umat Islam yang belum berzakat, yang belum bersedekah, yang belum infak, mari sama-sama kita semangatkan untuk infak, dan sebagai panitia manfaatkan itu sebaik-baiknya. Semoga infak kita semakin berkah, yang memberi berkah, yang menerima juga semakin berkah. Ini yang kita harapkan, berkah daripada bulan Ramadan. Nah, makanya harta yang kita keluarkan, ya, itu jangan kita hitung sebagai matematik, ya, ya, dengan hitungan yang berbeda, jangan ikut rasio, ya. Punya harta 10 juta, ya, kemudian dia sedekahkan 1 juta, itu berarti 10 juta diambil 1 juta, tinggal berapa? Tinggal berapa? Ya, tinggal berapa tuh yang untuk kita? 10 juta. Bagaimana sih ngitungnya Pak Ustaz? Punya 10 juta, kita sedekahkan 1 juta, tinggal untuk kita berapa? 10 juta. Ya, kenapa? 1 juta itu dibalas oleh Allah 10 kali. Nah, ini yang untuk kita, yang tinggal untuk kita tuh kan saya bilang tinggal untuk kita berapa? Ini mah yang 9 juta, ya mungkin buat ini, buat itu habis kita di dunia. Tetapi yang ketinggalan buat akhirat 10 juta tuh kita. Dan insya Allah di dunia juga udah dibalas tuh, apalagi di akhirat. Mudah-mudahan semakin berkah dengan sedekah kita, dengan zakat kita, ya, apa saja dengan kemampuan kita bersedekah, dengan duit, dengan makanan, dengan pakaian, dengan minuman, dengan ucapan kalimat thayyibah, dengan nasihat, dengan ilmu, dengan apa saja, dengan tenaga kita sedekahkan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semakin sehat, semakin berkah tenaganya, ya, semakin berkah juga hartanya, semakin berkah juga amal ibadah kita. Insya akhir hayat kita menginginkan penuh keberkahan dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.